Lanjut Al-Faslu Tsani dalam pasal yang kedua dalam kitab Sirrul Asrar fi bayan raddul insan ila asfalis safilin, tentang penjelasan turunnya manusia ke alam yang paling bawah. Baik, radhiyallahu anhu. Lama khalaqallahu ta'ala ar-ruhal qudsi fi ahsani taqwim fi alimil lahut fa arada an yaruddahu ila al-asfali li ziyadatil unsiyah wal gurbiyah. Kama qala Allah Ta'ala fi maq'adi sirkin 'inda malikin muqtadir. Surah Al-Qamar ayat 55. Baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Ruh Al-Qudsi dalam wujud yang terbaik di alam lahut, maka dia menurunkannya ke alam yang terendah. Alam yang terendah nanti dibahas ini. Kenapa kok udah diciptakan di alam yang paling tinggi, ini alam lahut, udah sebaik-baiknya penciptaan juga, kok diturunin lagi? Ada apa ini? Nah, itu sunatullah sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan turunnya itu ke alam yang terendah tidak lain untuk menyempurnakan unsiyah dan gurbiyahnya. Jadi sifat kemanusiaannya dan pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan fi maq'adi sirkin 'inda malikin muqtadir, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, wahya maqamul auliya wal anbiya faraddahu awalan ila alamil jabarut. Nah, jika unsiyah dan gurbiyah telah sempurna, maka itu adalah magam para wali dan para nabi. Nah, proses penurunan Ruh Al-Qudsi ke alam terendah itu adalah pertama-tama dia ini diturunkan ke alam Jabarut. Wa ma'ahu bidru tauhidi fazara'a min nuraniyatihi fi dzalikal alam. Ketika diturunkan ke alam Jabarut, Ruh Al-Qudsi ini dibekali dia ini dengan bibit tauhid. Nah, di alam Jabarut itu pula Allah Subhanahu wa taala menanamkan cahaya dari bibit tauhid pada Ruh Al-Qudsi ini. Dan di dalam alam Jabarut itu Ruh Al-Qudsi dipakaikan itu. Dipakaikan atau dibalut dengan unsur alam Jabarut. Begitu pula proses di alam Malakut. Jadi dari alam Jabarut turun lagi nih ke alam Malakut. Nah, di alam Malakut itu dipakaikan juga itu. Pakaian alam Malakut. Setelah pindah dari alam Jabarut dan begitu pun selanjutnya ketika Ruh Al-Qudsi turun lagi nih dari alam Malakut ke alam Mulki, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dulu nih. Dia punya pakaiannya. Unsuriyah disebutnya. Unsur. Kalau enggak diciptakan itu unsuriyah, pakaiannya atau lapisannya, maka terbakar itu jasad. Jasad kita ini enggak sanggup nahan Ruh Al-Qudsi itu kalau enggak dilapisin atau dihijab lagi. Ketika turun Ruh Al-Qudsi ke alam pertama, alam Jabarut. Setelah itu alam Malakut. Kan masing-masing dipakaikan pakaiannya itu. Dipakaikan lapisannya. Nah, itu ada namanya masing-masing tuh. Udah sampai di alam Malakut namanya apa? Di dalam alam Jabarut ntar namanya apa? Begitu. Ketika di alam Jabarut, Ruh Al-Qudsi bernama Ruh Al-Sultani. Gitu. Yang kedua, setelah diberi pakaian unsuriyah di alam Malakut, Ruh Al-Qudsi bernama Ruh Sirani Rawani. Yang ketiga, setelah diberi pakaian unsuriyah di alam Mulki, maka Ruh Al-Qudsi itu bernama Ruh Jismani. Jadi dari Ruh Al-Qudsi itu turun sampai bernama dengan Ruh Al-Jismani. Wal maksud min manji'ihi ilal asfal kasbi ziyadah gurbah wa darajah biwasitatil galbi wal galab. Tujuan utama, maksud utama diturunkannya Ruh Al-Qudsi ini ke alam terendah, yakni menjadi manusia, agar dengan galabnya, dengan kalbunya dan dengan jasadnya, manusia mencapai derajat surga dan al-gurbah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan itu Ruh Al-Qudsi, maka Allah Subhanahu wa taala menanamkan bibit tauhid di dalam kalbu kita. Itu saat di dalam alam Jabarut. Maksudnya apa? Maksudnya nanti dengan amalannya tumbuh menjadi pohon tauhid sehingga akarnya itu tetap. Akarnya ini kuat di dalam alam rasa, alam usir. Dan dari pohonnya menghasilkan buah tauhid.
Untuk menggapai apa? Menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Wa zuri'a badrus syari'ah fi ardil galab litanbutu fiha syajaratus syari'ah wa tathmuru minhu thamaratud darajat. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga menanamkan bidih syariat di dalam jasad nih. Jadi yang namanya manusia nggak bisa terlepas dari syariat itu, hati-hati. Bicara masalah hakikat dan ma'rifat katanya syariat udah nggak pakai lagi. Bohong. Begitu. Ini Syekh Qulu Tariqah nih. Syekh Abdul Qadir Jailani menyatakan di dalam kitabnya ini Sirul Asrar. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga menanamkan benih syariat di dalam jasad agar nantinya tuh dengan amalan syariat itu tumbuh menjadi pohon syariat dan menghasilkan buah derajat. Maksudnya apa? Surga yang disebut derajat ini. Nah, kan kita selama ini kalau beribadah kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dengan ibadah itu aja dan kita tidak mengetahui kembali kepada alam lahut, ya berarti apa? Pulangnya ke derajat-derajat itu, ke surga-surga. Tapi kalau kita tahu cara kembalinya ke alam lahut ini, kembali kepada Ruhul Qudsi, berarti kita kembali kepada daerahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih dahsyat dari surga, yang disebut dengan alam ghurba. Tsumma amara Allah taala al-arwah kullaha bidukhulil jasad. Lalu Allah Subhanahu wa taala setelah proses turunnya itu Ruh Al-Qudsi ke tempat terendah ini, yakni di alam mulki, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap lapisan roh, baik itu Ruh Al-Qudsi, Ruh Sultani, Ruh Sirani, Rawani, dan Ruh Jasmani untuk masuk ke dalam jasad. Faqassama likulli wahid minha maudhi'an minhu. Jadi masing-masing ini ada tempatnya nih di dalam jasmaninya manusia. Fa maudhi'ur ruhil jismani fil jasad ma bainal lahmi wad dami. Nah, tempatnya ruh jasmani itu di dalam jasad antara daging dan darah. Itu tempatnya. Nah, tempatnya wa maudhi'ur ruh ar-rawani al-qalb. Nah, tempatnya ruh ar-rawani itu al-qalb. Wa maudhi'ur ruh sultani al-fuad. Dan tempat rohnya sultani adalah mata hati atau yang disebut al-fuad. Wa maudhi'ur ruh al-qudsi as-sir. Dan tempat ruh al-qudsi adalah sir, rasa, rahasia. Falikulli wahidin minha hanutun fi baladil wujud. Nah, setiap lapisan ruh itu mempunyai hanut atau ruang edar di dalam alam wujud. Walahu amti'atun wa ribhun wa tijaratun lan tabura sirran wa alaniyah. Masing-masing daripada ruang edarnya ini memiliki potensi, hasil dan manfaat yang tidak akan sia-sia, selalu untung dia ini, baik lahir maupun batin. Oleh karena itu wajib nih manusia mengetahui bagaimana cara mengolah masing-masing lapisan ruh itu di dalam wujudnya. Sebab apapun yang dihasilkan dari pengolahan atau penggalian potensi tersebut, tiap lapisan ruh itu akan diminta pertanggungjawabannya di hari kiamat nanti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih." Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya sebuah kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka.